Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi surat. Apa itu surat? Sebelum ke pembahasannya, mari kita lihat contoh surat. Berikut adalah contoh surat dinas. Berikutnya, contoh surat pribadi. Baik, kita bahas satu persatu. Tadi sudah dipaparkan contohnya, ada contoh surat dinas dan contoh surat pribadi. Nah, ini adalah pengertian dari surat dinas dan ini pengertian dari surat pribadi. Baik, kita bahas pertama mengenai surat pribadi adalah surat yang berisi keperluan pribadi yang ditunjukkan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang tidak baku tapi santun. Penggunaan bahasanya bebas sesuai keinginan penulis tapi masih tetap santun. Nah, isinya berupa kabar, berupa hal pribadi yang ingin disampaikan, dan lain halnya. Nah, jika surat dinas, yaitu sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi, baik itu informasi permohonan, pemberitahuan, pemikiran, dan lainnya yang bersifat resmi. Nah, dari menyampaikan informasi dari organisasi, instansi, maupun swasta kepada pihak lain. Pihak lainnya itu bisa berupa organisasi lagi, instansi lagi, maupun swasta atau seseorang. Adapun unsur dari surat, ada surat pribadi, ada unsur surat dinas. Unsur surat pribadi itu ada 7. Yang pertama, tempat dan tanggal lahir, di mana tempat dan tanggal lahir ketika kalian menulis suratnya. Yang kedua, adapun tujuannya, tujuan surat kepada siapa kalian ingin mengirim suratnya. Yang ketiga, ada pembuka atau sapaan seseorang sebelum menulis surat. Nah, kalian bisa menggunakan kalimat salam seperti Assalamualaikum, salam manis, salam sejahtera, dan lainnya. Adapun isi ini adalah tujuan dibuatnya surat. Ya, walaupun yang kalian tulis adalah surat pribadi, bagian ini tetap harus kalian tulis dengan jelas dan mudah dimengerti, agar tersampaikan pesan apa yang kalian maksud. Yang kelima, ada penutup. Nah, penutup ini digunakan untuk mengakhiri isi surat. Biasanya, paragraf ini berisi permohonan maaf, mohon diri, harapan agar dibalas lagi pesannya atau suratnya, dan sebagainya. Nah, berikutnya, nama pengirim dan tanda tangan. Nah, pada bagian ini berisi nama si pengirim surat beserta tanda tangannya. Berikutnya, unsur dari surat dinas. Nah, yang pertama ada kop atau kepala surat, yaitu identitas instansi atau kantor yang membuat suratnya. Itu terdiri dari atas logo surat, terus dari nama kantor organisasi atau instansinya, alamat, dan nomor sampai teleponnya. Dan nomor teleponnya. Berikut tentang ada tanggal surat. Ini terbalik ya, seharusnya tanggal surat terlebih dahulu. Tanggal surat yaitu di mana tanggal surat tersebut dibuat. Nah, berikutnya nomor. Ada nomor surat, yaitu nomor urut surat yang sudah dibuat oleh instansi yang bersangkutan. Ada lampiran, yaitu dituliskan jumlah lampiran jika surat tersebut dilengkapi. Ada perihal ini memuat maksud secara singkat surat dibuat. Perihal tentang apa? Perihal surat ini, apakah tentang permohonan maaf, apakah tentang pengajuan
dan lainnya. Berikut alamat, ini alamat tujuan. Alamat yang menguraikan maksud penulisan surat tersebut. Berikutnya yang ketujuh ada salam pembuka, yaitu salam yang dipakai untuk memberikan rasa hormat, menunjukkan sopan santun kepada orang yang dituju. Contohnya dengan hormat. Nah, berikutnya isi. Bagian isi ini adalah bagian menguraikan maksud penulisan surat tersebut. Yang kesembilan, yaitu penutup, bagian untuk menyampaikan kata-kata penutup pada surat. Berikutnya, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat. Biasanya ini ditandatangani oleh para atasan, karena untuk memperkuat surat tersebut. Dan yang terakhir adalah nama dan tanda tangan penulis surat. Siapa yang menulisnya? Berarti dia yang tanda tangan. Gitu. Berikutnya, dari kebahasaan. Penggunaan bahasa dalam surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama, kata emotif dan ekspresif, yaitu pilihan kata sapaan yang bersifat pribadi. Yang kedua, bahasa surat pribadi tidak formal, tetapi santun. Yang ketiga, bahasa tergantung penerimanya. Nah, jika penerimanya orang tua, kakak, saudara, atau teman, nah kalian bisa menyesuaikan bahasa yang kalian gunakan ketika menulis surat dan kepada siapa tujuan kalian menulis suratnya. Jika kepada orang tua, kalian menggunakan bahasanya bisa lebih sopan, menggunakan bahasa ke temannya ya disesuaikan ke saudara maupun yang lainnya. Yang keempat itu sapaan, menggunakan sapaan seperti orang bercakap. Bisa kalian menggunakan kalimat tanya, kalimat seru, dan kalimat lainnya. Yang kelima, menggunakan kata ganti orang pertama. Nah, menggunakan kata ganti orang pertama itu seperti nama diganti menjadi aku, saya. Kalau bersama teman bisa menggunakan bahasa gaul, kata gue gitu. Kata ganti orang kedua. Nah, kita bisa menyebutkan selain nama orang. Seperti kita ingin mengirimkan surat kepada Mia, tapi kita tidak menyebutnya Mia di surat tersebut, tapi kamu. Bisa menggunakan bahasa gaul, bisa lu, bisa menggunakan lebih formal, boleh, seperti Anda. Nah, jadi gunakanlah kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua. Berikutnya, kebahasaan dari surat dinas, yaitu bahasanya formal dan baku, sangat simpel ya. Nah, formal dan baku ini apa maksudnya? Pertama, bahasanya yang jelas. Maksudnya, bahasa yang digunakan tidak memberi peluang untuk ditafsirkan berbeda dari maksud penulisnya. Jadi jelas. Bahasanya lugas dan singkat. Bahasanya pun santun, dan yang paling terpenting bahasanya yang resmi. Dan menggunakan bahasa ragam baku dan pilihan kata sapaan bersifat formal. Nah, berikut adalah contoh dari surat pribadi beserta unsur-unsurnya. Nah, ada tempat dan tanggal surat penulis di atas kanan. Di atas kanan ada tujuan surat, di mana tujuannya kepada siapa, kalian ingin mengirim surat dan di mana. Nah, di sini buat kakak di Solo. Salam pembuka. Nah, di sini salam pembukanya sangat manis sekali, yaitu kakakku Sela yang cantik. Nah, berikut ada isi surat, yaitu di mana isi tersebut bertujuan untuk memberitahu bahwa adiknya ujian. Nah, akan melakukan ujian dan meminta doa kepada kakaknya agar adiknya bisa menjadi kakaknya yang berprestasi. Yang berikutnya ada salam penutup, yaitu salam hangat dari adik. Dan yang terakhir adalah identitas pengirim surat, ada nama, ada tanda tangan. Berikutnya ini adalah contoh dari surat dinas beserta unsurnya.
Yang pertama ada kepala atau kop surat, yaitu berupa terdiri dari logo surat, nama instansinya, alamatnya, nomornya, sampai nomor alamatnya gitu. Berikutnya ada nomor surat, ada nomor suratnya, ada lampiran surat. Nah, lampirannya berarti surat ini meliputi satu benda proposal atau satu file gitu. Jadi selain dia membawa surat dinasnya, dia membawa file proposalnya. Perihal, apa perihal itu adalah keterangan berisi apa surat ini, yaitu berisi permohonan dana kegiatan yang nanti akan diuraikan di isi surat. Berikutnya, kepada siapa alamat surat ini ditujukan? Kepada Kepala Sekolah SMP Bumidaya. Nah, berarti OSIS ini itu ingin mengirim surat kepada kepala sekolah untuk permohonan dana kegiatan. Nah, di sini sudah ada salam pembukanya dengan hormat yang sangat formal. Ada isi surat bahwa OSIS ini akan merencanakan pengadaan kegiatan kemah bersama yang bekerja sama dengan OSIS SMP Bintang Laut. Di sini sudah ada keterangan hari, waktu, tempat. Nah, mengajukan permohonan dana kegiatan kepada Bapak Kepala Sekolah. Nah, di sini ada tanda tangan penguatnya, yaitu kepala sekolah, dan tanda tangan penulis surat. Baik, pembahasan mengenai suratnya selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.